Selamat datang di podcast perdana Ngegaspol, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik. Ngegaspol ini adalah produk terbaru dari hukumonline.com yang akan berisi soal podcast terkait dengan topik-topik berita-berita, kejadian-kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Yang penting kita bicarakan yang gacor-gacor di luar sana. Bersama saya sudah hadir narasumber, ada dari redaksi maupun dari kru hukum. Saya perkenalkan satu-satu, silakan dari paling ujung ada Mas Rofik. Silakan Mas Rofik. Oke, saya Rofik Hidayat, editor Hukum Online di redaksi. Dari redaksi. Sebelahnya ada, silakan Mas. Saya Agus Sahbani dari editor Hukum Online. Editor Hukum Online dari ruang redaksi. Sementara yang berikutnya ada saya Karisna Mega, tapi biasa dipanggil Kay, dari Legal Clinic Editor. Legal Clinic Editor. Legal Clinic Editor itu apa tuh Mbak? Boleh jelasin sedikit nggak? Oke, jadi Klinik Hukum itu salah satu platform yang menyediakan artikel tanya jawab. Jadi bedanya sama produk lain tuh, artikel klinik itu berdasarkan tanya jawab dari entah dari netizen dan sebagainya gitu. Jadi kita jawab pertanyaan pelanggan dan juga. Jadi artinya orang umum mau tanya soal kasus hukum atau pasal-pasal bisa lewat Legal Clinic Editor ini? Boleh tanya di Klinik Hukum, nanti tanya di submit pertanyaannya, terus kita editor dan writernya yang jawab nanti. Oke. Thank you Mbak Kay. Nah, podcast kali ini kita akan membicarakan topik gacor tadi intinya ya. Topik pertama yang kita bahas adalah soal judi online. Judi online masih rame. Perkembangan terakhir adalah Gunawan Satbor ditangguhkan penahanan dan kemudian ditunjuk oleh Kapolri sebagai duta anti judi online. Seperti apa Mas Rofik perkembangan kasusnya terkait judi Satbor tadi? Oke, kalau kasus ini kan Satbor ini kan ditangkap kemudian karena dikarenakan dalam tanda kutip dia mempromosikan judi online ya. Kemudian akhirnya ditangkap, kemudian tapi belakangan itu ditangguhkan penahanannya berdasarkan keterangan dari Kapolri kemarin ya, rapat di Komisi 3 DPR gitu kan. Jawabannya sih memang tidak terlalu terlalu menjawab gitu ya. Sampai akhirnya kenapa kok orang yang mempromosikan judi online kemudian ditangguhkan penahanannya justru dijadikan duta gitu. Jadi duta anti judi online gitu kan. Ini kan sebenarnya agak agak bertabrakan dalam penegakan hukum ya. Karena di satu sisi kan banyak juga nih kasus-kasus yang serupa gitu, tapi malah tetap diproses gitu penegakan. Ya ini menarik nih soal Mas Robi sempat menyinggung apa alasan dibalik itu ya. Sebenarnya kita masih bertanya-tanya juga kenapa kemudian Satbor ini dijadikan duta langsung ya setelah ditangguhkan penahanan. Dengan jadikan duta apakah kemudian kasusnya berhenti SP3? Tidak, kasusnya tetap berjalan. Sepengetahuan saya di Kapolri kemarin itu kasus tetap berjalan, cuma memang penahanannya saja yang ditangguhkan gitu. Jadi proses hukumnya tetap berjalan sih gitu kan. Ini yang kemudian juga sebenarnya agak aneh juga gitu kan. Sementara ada kasus yang serupa di berbagai daerah gitu ya, Telegram juga justru malah tetap diproses gitu kan. Nah ini agak membingungkan juga sih sebenarnya dalam penegakan hukum kita gitu. Iya, kasus promosi judi online ini agak menarik ya, karena satu sisi kasus yang Satbor kemudian ditangguhkan ternyata belum SP3, kemudian jadi duta. Sementara kita tahu jauh sebelum Satbor banyak selebriti juga, tokoh-tokoh yang ikut mempromosikan judi online. Mereka berkilas selalu bahwa itu yang mereka promosikan game online, mereka tidak tahu. Yeah. Nah terkait itu kan sebenarnya judi online dan game online kan agak mirip emang, tapi kemudian kenapa kemudian tidak ada yang diproses ya, Mas Rofik sejauh ini dari karangan selebriti dan orang-orang terkenal itulah. Nah itu lagi-lagi sebenarnya ini kan dalam konteks penegakan hukum sebenarnya harusnya kan bisa diproses begitu ya, karena kalau kita lihat dengan kaitannya dengan undang-undang ITE di situ kan cukup jelas juga kan soal mentransmisikan, kemudian buka akses begitu ya. Mungkin nanti Mbak Kay bisa jelaskan soal pasal-pasal apa sih soal yang terkait dengan kategori promosi begitu ya, promosi judi online gitu kan, masuk kemana di pasal mana. Tapi memang
aneh juga memang sepertinya kayak tebang pilih juga begitu ya. Kalau kita lihat banyak selebgram juga yang diproses, kemudian tapi artis-artis yang ikut ditenggarai gitu ya, ikut mempromosikan dengan dalih dia tidak tahu gitu belakangan, tapi kan itu agak aneh juga ya. Ya emang ketika saat body proses emang dia tahu, dia pasti lebih nggak tahu dong dibanding orang-orang yang di pusat itu ya, orang-orang lebih terkenal itu ya. Nah saya pengen dapat datanya Mas Rafiq. Sebenarnya selain Satbor kan sebenarnya masih ada Satbor lain ya. Ada Satbor lain yang kasusnya masih jalan, orangnya masih tahan. Kira-kira seperti apa Mas Rafiq posisinya? Ya kalau yang di di Jambi gitu kan, di Padang gitu ya, itu ada selebgram juga tuh. Ya hanya mendapatkan 1,5 juta begitu ya, angka 1,5 juta begitu ya di beberapa media saya baca gitu ya. Itu kasus tetap berproses, malah bahkan ada yang usianya masih 16 tahun kalau ya. Ini kita lihat data-datanya ya. Ada di Kota Bukit Tinggi, kemudian nih ada berikutnya ada yang di Jambi yang seperti tadi disebut Mas Rafiq. Ini bahkan umurnya masih 16 tahun. Ini posisinya ditahan berarti Mas Rafiq ya, yang di Padang ini. Selebgram berinisial JV ini. Iya, ditahan, tapi sebenarnya kan ini kan masih di bawah usia ya. Ya, ini masih anak-anak. Kemudian kasus berikutnya masih ada lagi beberapa selebgram ataupun orang-orang di media sosial yang kemudian masih ditahan dan berproses. Ini ada 2 selebgram berusia 19 tahun di Jambi. Nah, ini masih ditahan berarti kasusnya masih jalan berarti Mas Rafiq ya. Ya ini kalau di pemberitaan memang masih berproses ya ini ya. Cuma nggak tahu perkembangannya apakah memang ini kan kalau nggak salah kasusnya baru ini sekitar masih awal November kemarin ya. November kemarin. Kemarin. Mungkin masih berproses kali ya di kepolisian. Ini jadi pertanyaan juga ya, kenapa kemudian Satbor dilepaskan, ditangguhkan penahanannya, tapi ini sementara yang lain masih ditahan gitu loh. Sebenarnya seragam nggak sih kebijakan ataupun sikap polisi dalam hal ini ya? Menarik untuk mengetahui dari sisi hukumnya. Samping saya ada Mbak Kay ini, ahli hukum di hukum online. Seperti apa Mbak? Sebenarnya pasal-pasal apa sih yang diterapkan kepada mereka-mereka ini yang ikut mempromosikan? Oke, sebenarnya kalau ketentuan judi sendiri itu kan banyak ya, di KUHP juga ada, cuma lebih spesifiknya kalau misalnya judi online itu di Undang-Undang ITE itu yang terbaru. Kayak misalnya larangan mentransmisikan, mendistribusikan, atau menyediakan konten berbau judi online itu tuh di pasal 27 ayat 2 UU ITE, UU 1 2024 yang terbaru. Jadi rata-rata para tersangka ini dikenakan pasal yang sama berarti Mas Rafiq ya? Kalau kaitannya dengan online ya, itu pasti merujuk ke Undang-Undang ITE ya, yang terbaru sekarang ya 1 2024 gitu kan. Tapi biasanya juga itu juga menggunakan juga KUHP ya. KUHP mungkin Mbak Kay lebih paham gitu ya soal kenapa akhirnya karena memang judi itu kan juga diatur di dalam KUHP ya. Betul. Gitu pasal yang terkenal sempat viral itu 303 di mana-mana itu. Iya, kan? Judi masalah 303 itu sempat viral tuh banyak itu. Tapi ada yang menarik satu tadi Mbak Kay. Salah satu tersangka itu 16 tahun. 16 tahun itu kan masih hitungan anak ya? Betul. Nah, seperti itu seperti apa penanganannya, Mbak? Oke, sebenarnya dalam kasus apapun terkait pidana anak itu diatur sama Undang-Undang SPPA namanya, Sistem Peradilan Pidana Anak gitu. Jadi sebenarnya yang membedakan itu pertama itu ada yang namanya diversi dan juga ada yang namanya restoratif justice. Kalau dalam sistem peradilan, kalau dalam SPPA gitu ya. Nah, jadi kalau anak di bawah umur 18 tahun, anak itu kan definisi dalam UU SPPA itu kan di bawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan gitu ya. Nah, itu terus dilindungin. Iya. Nah, itu jadi kalau misalnya anak itu melakukan tindak pidana, terutama untuk anak yang usianya di atas 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun, itu memang harus menggunakan SPPA ini. Jadi ada restoratif justice. Keadilan restoratif itu proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga pelaku atau korban dan pihak lain untuk mencari keadilan yang sifatnya tidak pembalasan gitu. Kalau misalnya pemidanaan itu kan cenderung pembalasan kepada pelaku. Nah, kalau misalnya terhadap anak itu lebih ke pemulihan gitu. Nah, jadi makanya ketentuannya pun soal hukumannya dan sebagainya itu harus mengacu pada UU SPPA ini gitu. Jadi tidak serta-merta KUHP saja gitu. Jadi mempertimbangkan undang-undang SPPA ini gitu. Bener nggak kalau gue tanya misalnya sebenarnya si anak ini yang umur 16 lebih layak dapat penangguhan penahanan daripada Satbor? Ya cenderung memang lebih layak kalau menggunakan undang-undang sistem peradilan anak kayak gitu ya tadi ya.
lebih pas begitu ya dia mendapatkan penangguhan gitu kan. Karena kan memang usianya juga masih di bawah usia ya, untuk kemudian masih panjang lah ya gitu kan. Jadi proses rehabilitasinya ya dikembalikan ke orang tua gitu ya. Gitu. Berarti patut diduga juga berarti karena Satbor ini bisa ditangguhkan penahanannya, bahkan terakhir jadi duta anti judi online, lebih karena tekanan publik seperti itu, Mas Rafiq. Boleh jadi, tapi kan lagi-lagi itu kan ini ya subjektivitas penyidik ya. Kenapa? Tentunya pasti penyidik kan punya alasan kenapa dia ditangguhkan penahanannya, kenapa dia dijadikan duta judi anti judi online gitu. Itu kan itu lagi-lagi kebijakan dari pihak kepolisian ya. Tapi kalau misalnya penangguhan penahanan itu kan sebenarnya jadi subjektivitas penyidik yang menangani perkara itu gitu kan. Iya, publik juga perlu tahu Mbak ya, landasan seperti itu apa sih rata-rata landasan hukumnya. Katakanlah pasti jadi pertanyaan besar nih, Satbor kenapa ditangguhkan? Kenapa kemudian teman-teman selebgram lagi yang jadi yang tersangka lain masih ditahan segala macam? Sebenarnya landasan hukumnya apa sih itu, Mbak? Kenapa satu bisa ditangguhkan, satu enggak, satu masih ditahan? Padahal kasusnya sama nih, sama-sama 303, sama-sama undang-undang ITE yang mentransmisikan judi online tadi. Kalau saya sih setuju sama Mas Rafiq, yaitu jadi berkaitan sama subjektivitas dari penyidik juga. Nanti kan dalam penyelidikan itu kan ada bukti, seberapa kuat buktinya, seberapa jauh keterlibatan pelaku tersebut gitu kan. Nah itu yang menjadi landasan nanti polisi atau aparat penegak hukum itu untuk memutuskan apakah harus ditahan, apakah harus ditangguhkan dan sebagainya gitu. Berarti memang sah ya, berarti memang sah penyidik punya subjektivitas dalam penanganan perkara ya. Menurut saya hal tersebut juga berdasarkan bukti dan juga berdasarkan bukti dan juga temuan-temuan penyidik dan penyelidik itu ya dalam kasus tersebut gitu. Iya. Gimana Bang Agus gimana nih? Kalau sampai betul tadi kalau soal masalah penahanan itu jadi kan ada alasan subjektif dan objektif ya dalam setiap penahanan oleh aparat penegak hukum, baik itu di kejaksaan, di kepolisian maupun di kehakiman gitu ya, di peradilan. Itu semua akan melihat bobot kasus tersebut gitu. Ketika seorang itu ditahan atau tidak, itu tergantung balik ke bukti-bukti yang kira-kira bisa meyakinkan penyidik bahwa ini layak tidak ditahan, ini tidak layak ditahan, seperti itu. Jadi itu balik lagi ke kasuistis ya. Jadi masing-masing tersangka atau terdakwa itu bobot kasusnya beda-beda gitu. Apakah itu ditahan atau enggak tergantung dari penyidik yang menilai bukti-bukti yang dia miliki gitu, seperti itu. Tapi kan dibayang gini Mbak Kiai, tolong koreksi kalau salah. Ketika Satbor si Gunawan ini ditetapkan sebagai tersangka, artinya barang buktinya cukup dong. Nah, sama halnya dengan ketika selebgram lain yang di daerah tadi ada di Padang, ada di Jambi, di mana-mana ditahan dan dijadikan tersangka juga, berarti barang buktinya juga cukup. Artinya unsur objektif tadi sudah terpenuhi. Tapi kemudian kenapa subjektif tadi beda nih? Itu jadi pertanyaan kan. Satbor kenapa dibebaskan sementara yang lain enggak? Kalau mau sama, harusnya kan dibebaskan juga, tangguhkan aja semuanya terkait kasus judi online, karena mereka sama-sama tidak tahu. Iya. Gimana Mas Rafiq? Emang perlakuan yang berbeda ya dari aparat kepolisian gitu menyikapi penanganan perkara judi online gitu. Harusnya sebenarnya ada SOP ya. Saya nggak ngerti ya praktek SOP di kepolisian di Jakarta, kemudian di daerah-daerah bagaimana itu gitu kan, sampai akhirnya ada. Tapi Satbor bukan di Jakarta loh, Sukabumi kalau nggak salah ya. Polres Sukabumi kalau nggak salah ya. Sukabumi ya. Jakarta, Sukabumi dan lainnya di daerah-daerah. Saya kan ada SOP yang sama begitu penanganan. Tapi lagi-lagi memang itu kewenangan penyidik sih ya. Kita masyarakat juga nggak bisa apa-apa juga gitu, karena kan memang pasti penyidik punya alat bukti yang cukup gitu kan. Dan penangguhan penahanan juga bisa diberikan sepanjang memang ini ya koreksi kalau saya salah, sepanjang memang si tersangka juga kooperatif gitu kan. Kooperatif, tidak menghalang-halangi penyidikan, tidak menghilangkan barang bukti gitu kan. Kalau nggak salah ada di KUHP gitu ya, bisa diberikan penangguhan penahanan sepanjang itu tadi ada syarat-syaratnya gitu. Itu sih begitu yang saya paham. Dari segi legal formal gimana sih Pak mengukur subjektivitas tadi? Maksudnya apakah katakanlah publik perlu mendorong nih ada keputusan Kapolri, misalnya peraturan Kapolri terkait penanganan judi online misalnya. Kenapa kemudian Satbor digitukan, yang lain enggak?
Oke, sebenarnya menurut saya ini permasalahan yang fundamental banget ya, karena sebenarnya ketika seseorang dijadikan tersangka itu kan baru diduga melakukan tindak pidana. Ini berbeda dengan ketika sudah ada putusan ingkrah gitu, sudah menjadi terpidana atau dan sebagainya ketika sudah ada putusan pengadilan. Nah, karena masih menjadi tersangka, ini kan masih dalam proses pengumpulan bukti, masih dalam proses pengumpulan kesaksian dan sebagainya gitu. Jadi ini sangat memungkinkan ada temuan-temuan yang membuat penyidik atau aparat penegak hukum itu mengambil satu keputusan, misalnya dengan menangguhkan atau justru menahan satu orang tertentu gitu. Nah, itu kan alasan dan juga keputusan tersebut itu kan didasarkan pada temuan-temuan selama penyidikan juga gitu. Jadi, nah untuk hal ini memang masih sangat klise gitu jadinya. Jadi, apakah saya bisa menerapkan hal yang sama barusan Mbak terangin dengan perlakuan aparat penegak hukum ketika menangani selebritas juga? Berarti tergantung itu semua tadi itu ya? Itu iya betul. Kalau menurut saya sebenarnya subjektivitas ini tidak tergantung pada siapa orang yang ditangani, maksudnya apakah dia orang terkenal dan sebagainya, tapi lebih ke temuan-temuan penyidik yang mungkin tidak semua orang tahu ya, tidak semua publik tahu gitu. Pertimbangannya apa gitu. Menarik juga kita cari tahu ya apa kata-kata netizen ya terkait kasus judi online ini ya. Mungkin kita bisa tayangkan pendapat-pendapat netizen, komen-komen menarik soal kasus judi online ini. Ini yang pertama, silakan baca Mas Rafiq. Dari @blackforest. Kenapa ya tiap kali ada public figure yang terlibat masalah atau bahkan melakukan tindakan kriminal malah dijadiin duta ini itu? Kok kayaknya nggak ada konsekuensi yang berarti, malah dapat sorotan positif? Kalau kayak gini kan malah jadi pesan yang salah buat masyarakat, seakan-akan semua tindakan bisa dilupakan selama kita punya pengaruh atau nama besar. Ini menarik ya, karena mungkin konteksnya yang tadi itu ya, dia membandingkan satbor, orang kecil ditahan, sementara selebriti dan tokoh-tokoh besar, bahkan salah satu udah jadi anggota DPR sekarang, tidak pernah, bahkan diperiksa juga enggak ya? Klaimnya, dia mengklaim pernah diperiksa, cuma nggak menyebutkan tanggal. Pernah diperiksa ya? Iya. Pernah diperiksa kan sebelum dilantik menjadi anggota. Artinya dia klarifikasi keterlibatan dia itulah ya ke aparat polisi ya. Dan selain dia kan masih ada tokoh-tokoh lain, selebritas-selebritas lainnya. Misalnya ini ada, kita kutip dari berita yang sudah keluar, misalnya ada Denny Cagur yang sekarang jadi anggota DPR, ada Amanda Panopo, Yuki Kato, Wulan Guritno, Nikita Mirzani, Cupi Cupita, Dewi Persik, Dinar Candy. Setidaknya sudah pernah diberitakan oleh media lain. Nah, itu mungkin keterangan tadi Mbak Kay tadi itu mungkin yang menjelaskan ya kenapa kemudian satu jadi tersangka, satu enggak, karena ketercukupan bahan bukti dan selama pemeriksaan juga, temuan-temuan penyidik selama pemeriksaan. Tapi ada menarik tuh dari keterangannya Dinar Candy gitu ya. Apa kata dia tadi emang? Dibilang kalau tidak salah ya, dibilang tuh untuk promosi berdurasi 15 detik di Instagram Story, bayaran artis papan atas bisa mencapai 3 digit. Wow. 3 digit nih maksudnya ratus juta nih. Ratusan juta. Bayangkan 15 detik gitu kan. Luar biasa kan? 15 detik story. Iya. Story lagi bukan post. Iya, story kan hilang. Iya, story hilang 15 detik itu. Artinya uang beredar di balik ini sangat besar ya? Luar biasa. Gimana Bang Agus? Iya, memang konteks kasus tadi selebritas yang ditahan ya, sama Gunawan Satbor yang kemudian ditangguhkan, kemudian diangkat jadi duta ya. Itu mungkin karena nilai bobot viralnya itu terlalu besar gitu, tinggi gitu selama ini. Dan kenapa dia ditangguhkan? Mungkin bobot nilai perkaranya nggak sebesar tadi artis-artis tadi yang maksudnya nilai itunya endorsannya itu yang tadi besar. Kalau itu kan ya Gunawan hanya seberapa gitu. Jadi itu yang mungkin yang membuat itu ditangguhkan. Dan kenapa itu bisa dijadikan duta ya? Ya karena emang nilai viralnya itu besar banget, tinggi gitu. Jadi hampir semua media kan mengorbitkan si Satbor. Mengorbitkan tanda petik ya. Satbor Gunawan ini menjadi sebuah sosok tokoh yang seolah-olah kayak dapat perhatian publik tadi ya. Tinggi, yang sangat tinggi oleh masyarakat gitu. Iya, menarik sih. Komentar netizen berikutnya kita simak coba. Nih, silakan baca Mas Agus. Komentar netizen dari Bambang_Indra Gunawan. Semua orang sama di hadapan hukum, tapi tidak semua orang sama di hadapan aparat penegak hukum. Yang keduanya? Yang kedua dari Noak_Sianturi. Polisinya tebang pilih, yang ditangkap masyarakat lemah,
giliran artis nggak diproses. Nah, artinya suara-suara kegelisahan di publik sangat jelas sebenarnya ya, betapa perbedaan perlakuan itu. Tadi gimana Mbak solusinya dari segi aturan legal formalnya? Apakah seperti tadi misalnya perlu peraturan Kapolri terkait ini supaya katakanlah kegelisahan-kegelisahan tadi itu nggak ada di publik? Oke, sebelumnya ya tadi menanggapi dulu soal selebgram yang endorse itu juga sebenarnya tuh mereka sama dijerat di pasal 27 ayat 2 dan hukumannya itu berdasarkan pasal 45 ayat 3 UU 1 2024 itu setiap orang yang mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya konten judi online itu bisa dipidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Jadi sebenarnya kalau dari segi hukumnya kan memang sudah jelas. Nah, ketidakjelasan atau istilahnya tuh ketidakpastian dari penegak hukum itu kan masuknya ke hal lain gitu. Kalau misalnya dalam ilmu hukum itu ada teori namanya dari Lawrence Friedman yang mengatakan hukum itu supremasi hukum itu bisa ditegakkan karena 3 hal. Pertama, legal substance atau substansi hukum, misalnya undang-undang nih. Undang-undangnya kan udah jelas nih, udah banyak nih di KUHP atau Undang-Undang 1 2023 juga yang tentang KUHP baru itu kan juga udah jelas tuh. Soal judi online di UU ITE juga sudah jelas. Nah, selanjutnya legal culture atau legal culture itu kultur budaya masyarakat. Jadi masyarakatnya seberapa patuh terhadap hukum gitu. Jadi makin patuh masyarakat, maka hukum itu semakin supreme gitu ya. Yang terakhir itu legal structure. Nah, legal structure ini aparat penegak hukum. Jadi kalau misalnya aparat penegak hukumnya masih tebang pilih itu memang susah gitu. Walaupun misalnya masyarakatnya sudah patuh, terus juga ketentuan hukumnya sudah jelas, sudah ada kepastian hukum. Tapi kalau misalnya aparat penegak hukumnya masih dalam tanda kutip ya tebang pilih dan sebagainya terhadap kasus yang sama, itu memang sulit untuk tercapai satu hukum itu ya, supremasi hukum itu gitu. Ini menarik sih judi online. Tapi selain Satbor ini, selain Telegraman ini, judi online juga udah ternyata bukan membuktikan ya, tapi ternyata merembet juga ke penyelenggara negara. Udah di Komdiji udah berapa orang ditahan Mas Taufik terkait ini? Tuh. Kalau sejak Oktober lah katakanlah Oktober itu sampai saat ini sudah kurang lebih ada 15 orang ya, 11 orang dari pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, 4 orangnya dari sipil gitu ya, dari rekanan katakanlah honor itu ya. Gitu kan. Gitu sih. Nah, bedanya sama Satbor dan Telegram ini peran mereka apa sih? Melihat kemudian polisi juga menelisik dan mentersangkakan mereka. Udah tersangka semua 15 tadi ya? Iya, 15 sudah tersangka, ditangkap, ada ditahan ya? Betul, ada yang terbaru itu yang kemarin ditangkap di bandara kalau tidak salah ya. Itu ditangkap di bandara. Kemudian ada 2 itu yang ditangkap kan. Ada DN dan MN kalau tidak salah. Nah, peran kedua orang ini nih berdasarkan keterangan dari pihak Polda Metro Jaya, Kabid Humas di Polda Metro Jaya itu salah satunya itu memang berbagi peran tuh. Satu, mendaftarkan website aplikasi judi online itu supaya lolos gitu di Kementerian Kominfo, dan yang satu lagi tuh menerima uang gitu ya, mengumpulkan uang gitu. Jadi berbagi peran gitu kan keduanya tuh. Itu yang 2 orang itu ya, yang terakhir nggak tahu kalau yang sisanya itu, yang sisa lagi belum ada informasi soal peran masing-masing itu. Kira-kira begitu sih. Yang konon sempat beredar juga mereka setiap meloloskan satu tuh kalau nggak salah sekitar 8,5 juta ya disebut ya. Untuk satu situs ya. Tapi kemudian ada berapa ratus, berapa ribu situs mereka, sehingga per bulan dikalikan jadi sebenarnya. Tapi kemudian jadi aneh, jadi apa? Jadi menelisik rasa keadilan juga ya. Katakanlah ketika seorang selebgram terkenal aja bisa tadi Dar Candy bisa sampai 3 digit. Berarti untuk internal yang kayak meloloskan ini, kebayang nggak masuk Gus? Besarnya itu seberapa itu? Ya kebayang. Ya memang ini kan apa sih, fenomena ini sebenarnya kan sudah lama ya. Dan baru terungkap sekarang ini. Bahkan ada fenomena salah satu pejabat negara sedang dikulik lah, diduga terlibat gitu dalam di belakang pemberantasan judi online ini. Ya kita tahu lah semua mungkin ya, di salah satu menteri kita yang itu mungkin itu. Ya ke depan memang perlu ketegasan dari pihak kepolisian ya, dalam hal ini kita pandang bulu ya, untuk melakukan pemberantasan judi yang memang jadi
penyakit di masyarakat lah, tanda petik penyakit ya. Ini kan pasti berimbas kemana-mana ya, terutama generasi muda kita gitu, seperti itu. Menyedihkan sih, emang kalau kita ikutin perkembangan di media sosial, dengan gampang kita hampir setiap hari ya, ngikutin berita ada orang bunuh diri karena terjerat pinjol. Pinjolnya kenapa? Karena judi online. Ada yang gantung diri di belakang. Yang terakhir saya ikutin malah ada menantu bunuh atau pokoknya menyerang mertuanya karena kemudian terjebak judi online. Nah, sebenarnya seperti apa Mas Rafiq harapannya terhadap pemerintah untuk terkait penanganan kejahatan online? Karena kemarin kalau nggak salah Kapolri sendiri Listio Sigit, Pak Listio Sigit sudah menyatakan bahwa dia sepeser pun tidak menerima ya. Artinya kebersihan beliau patut kita acungin jempol untuk kemudian bisa membersihkan. Tapi harapannya seperti apa Mas Rafiq? Ya penanganan kasus judi online itu kan sebenarnya timbul tenggelam ya. Maksudnya? Itu timbul tenggelam ya ketika seperti kayak ada momen-momen tertentu aja gitu. Jadi ketika ini momen-momen nih, tapi nggak sustainable gitu, berkelanjutan gitu. Kita harusnya berkelanjutkan. Kan sebenarnya ini kasus judi online ini kan sudah lama sebetulnya kan. Apalagi beberapa artis itu kan sudah diperiksa, ada yang 2017, itu kan memang udah lama, udah beberapa tahun yang lalu. Tapi nggak pernah serius penanganannya. Nggak pernah serius gitu. Nah sebenarnya ini sebenarnya jadi momentum untuk bersih-bersih ya, bukan cuma bersih-bersih di Kementerian Komunikasi dan Digital, tapi juga di tubuh polisi sendiri gitu. Dan kemarin kan Pak Kapolri juga kan sudah tegas gitu, dibilang kan dia tidak menerima sepeser pun dan dia akan menindak gitu kan. Kemudian harus jadi momentum dan berkelanjutan. Jadi jangan timbul tenggelam gitu kan. Harus berkelanjutan supaya juga ini bersih nih semuanya nih gitu kan. Di satu sisi kan sebenarnya itu juga jadi momentum untuk bersih-bersih di kementerian ya. Iya, di semua instansi pemerintahan sih kalau memang benar kita gitu. Niat, apalagi pemerintahan Prabowo sangat menekankan pro rakyat kecil ya. Betul. Sampai ke dia mau dikasih makan gratis, semua sangat diperhatikan. Ini banyak rakyat kecil nih Pak terjerat. Banyak rakyat kecil terjerat oleh judi online, banyak bunuh diri, banyak menimbulkan konflik keluarga. Seperti itu layak jadi perhatian besar sih. Jadi bahkan jadi program kabinet ya untuk semua kementerian, semua instansi bersatu padu melawan ini. Ya harus serius sih sebenarnya. Kenapa harus serius? Karena memang perputaran judi online ya berdasarkan PPAT kan sering banget tuh. Betul. PPAT sering banget merilis gitu kan perputaran uang di kasus judi online. Terakhir itu kalau nggak salah info 283 triliun. Nggak main-main tuh, triliun. Kan itu kalau duit itu bisa buat apa tuh? 10% APBN kita ya. APBN kita ya kan, bayangkan itu perputaran itu uang itu gitu kan. Siapa yang menikmati itu? Wallahu alam itu. Ya, cuma kan memang itu tadi, makanya jangan timbul tenggelam sebenarnya harapan kita ya. Tetap berkelanjutan semuanya, dijadiin momentum buat bersih-bersih semuanya gitu kan. Jadi lebih ya ini di rezim pemerintahan Prabowo harus lebih serius sebenarnya untuk penanganan kasus judi online gitu kan. Itu sih bukan kepolisian. Gitu sih. Benar-benar. Tapi sebelum kita pindah ke topik berikutnya, terakhir seperti apa perkembangan penanganan judi online yang menjerat karyawan maupun pegawai di Komdiji? Kan katanya terseret-seret juga bahkan sampai ke mantan menteri. Seperti apa Mas Rafiq perkembangan terakhirnya? Iya, kalau di informasi yang beredar kan memang Budi Ari ya, mantan menteri Kementerian Komunikasi dan Digital yang sekarang Menteri Koperasi ya, itu kan bukan seolah-olah sih, memang jadi pembicaraan publik ya, netizen gitu kan, itu berada di pusaran perkara ini gitu kan. Tapi kan lagi-lagi itu kan sudah Budi udah membantah gitu kan, merasa dirinya di framing gitu kan, dan lebih kental dengan aroma politik ketimbang hukumnya. Tapi di satu sisi dia juga menarik juga karena dia mendorong kepolisian ya untuk ngebongkar semuanya gitu, dan dia cukup kooperatif gitu dan siap untuk diperiksa sebenarnya gitu. Walaupun memang dorongan itu sendiri juga sebenarnya udah ada di DPR ya, beberapa anggota dewan juga mendorong ayo dong ini diproses semua, dan dia bersedia untuk diperiksa sebenarnya kalau memang ada undangan dari pihak polisian untuk periksa gitu. Itu terakhir sih begitu. Menarik ngikutin kasus ini. Kita lihat aja sampai mana polisi bertindak, sampai mana penanganannya. Ya, yang tadi itu ya, judi online ini benar-benar amit-amit namanya Jabang Bayi ya, yang kena lapisan masyarakat terbawah, yang kemudian sampai gantung diri, bunuh diri segala macam, itu sangat menyedihkan sebenarnya. Oke, kita bungkus soal judi online ini sambil berharap aparat kita tetap jangan cuma tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, bertindak adil lah. Semoga benar-benar perang melawan judi online ini benar-benar ditabuh oleh pemerintahan sekarang, kalau bisa emang benar-benar tuntas, sehingga kita tidak lagi mendengar berita-berita bahwa ada orang bunuh diri karena pinjol, terjerat judi online, segala macam.
Oke, kita masuk ke topik gacor berikutnya. Nah, apa nih? Gacor berikutnya adalah yang akan kita bahas adalah soal video viral, bahkan juga sudah dikonfirmasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap salah satu kandidat Gubernur Jawa Tengah. Sebelum kita masuk pembahasan, kita simak dulu videonya berikut ini. Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku rakyat Jawa Tengah pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin. Dengan demikian, kita akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat di negara kita, di Jawa Tengah dan di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harapan saya, itu anjuran saya, dan itu permohonan saya kepada rakyat Jawa Tengah. Jelas ya. Seperti Bang Agus, posisi topik ini, kasus ini sebenarnya. Iya, sebelum masuk ke pembicaraan lebih dalam mungkin ya, sedikit penjelasan dulu bahwa kasus ini memang peristiwa ini muncul pada hari Sabtu ya kalau nggak salah ya. Sabtu tanggal 9 November malam itu hampir beberapa media tuh memposting ya di media masing-masing, baik media online maupun media sosialnya masing-masing bahwa ada video viral dari seorang presiden kita Prabowo terhadap dukungan salah satu pasangan calon calon gubernur Jawa Tengah, yaitu Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin, yang didukung oleh Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju Plus kalau nggak salah ya itu ya sebutannya. Itu sempat jadi perhatian banyak orang lah ya, terutama di media sosial dan terutama di platform media-media resmi ya, seperti itu ya. Dan mendapat tanggapan beragam lah ya, pastinya itu ada yang pro dan kontra gitu. Apakah ini bentuk keberpihakan terhadap selalu pasangan tertentu, atau ini bentuk memang murni sebagai ketua umum partai gitu ya? Karena kan ini agak bias juga nih, ini jabatan sebagai presiden atau sebagai ketua umum partai, karena ada media yang menyebutkan sebagai presiden Prabowo gitu ya, menyebutkan bahwa dia mendukung salah satu pasangan calon yang mengarahkan terutama di warga Jawa Tengah untuk memilih pasangan tersebut gitu. Kemudian ada juga yang memang sebagai ketua umum partai yang kemudian ada klarifikasi langsung dari kepala kantor presiden ya, Hasan Nasbi, kalau hal ketua kantor presiden itu, bahwa itu sebagai kapasitas sebagai ketua umum Partai Gerindra ya, bukan sebagai presiden. Artinya itu sah-sah aja dibilang seperti itu, dan hal yang wajar lumrah sebagai ketua umum yang memang menandatangani pasangan calon kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk meminta dukungan warga setempat gitu untuk bisa bekerja sama dengan dalam hal ini menyebutkan pemerintahan pusat gitu ya. Dan itu agak bias juga jadinya kan, dia kapasitas sebagai presiden tapi menyebut kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat seperti itu. Nah itu ada berapa tanggapan beragam ya, terutama dari kalangan pemerintah sendiri ya. Dalam hal ini Menko Polhukam juga memang tidak ada yang hukum yang dilanggar seperti itu pandangannya ya, karena sebagai ketua umum partai dia sangat wajar untuk mendukung mengendorse lah ya salah satu pasangan tertentu untuk memenangi pilkada di akhir November nanti seperti itu. Nah, terus ya ada juga dari kalangan pengamat lah ya, memang mengkritik si tindakan Presiden Prabowo ini ketika dukungannya dipiralkan di media, di masyarakat lah seperti itu ya. Jadi dianggap melanggar undang-undang pilkada seperti itu, terutama pasal 71 kalau nggak salah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, karena di situ ada disebut pejabat negara yang bertindak menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon gitu ya. Posisi seperti itu Bang. Nah, tapi ada pro dan kontra ya. Iya benar, pasti ada pro kontra, apalagi terkait kontestasi ya. Pasti ada kubu ini, ada kubu seberang segala macam. Tapi kita akan selalu berada di tengah. Kita melihat ini secara objektif. Tapi sebelum kita bahas soal klausul-klausul hukumnya, menarik untuk kita cari tahu seperti apa kata-kata pendapat di publik ya. Ada nggak kutipan netizen soal kasus ini? Kita lihat nih. Silakan dibaca Bang Agus. Dari _Karisma Mailang, menormalisasi hal-hal yang kurang etis
untuk dilakukan presiden. Sementara yang kedua, Mas Rafiq, dari Ramesa_ketum partai berhak mendukung. Nah, ini aja udah dua pendapat berbeda ya. Satu bilang itu tidak etis dilakukan oleh seorang presiden, pejabat negara. Satu lagi bilang sebagai ketua partai berhak mendukung. Kalau Mas Rafiq lihat seperti apa, Mas? Kalau saya melihat bahwa Pak Prabowo itu kan sebenarnya kalau dia mengatasnamakan sebagai ketum partai, tapi di satu sisi jabatan dia hari ini adalah presiden dan itu melekat, maupun kemanapun dia melekat gitu, presiden gitu. Makanya benar yang dikatakan Bang Agus tadi, memang harus hati-hati sekali begitu kan, karena memang ada pasal yang mengatur secara spesifik gitu ya untuk tidak mengendorse gitu, karena atau bukan mengendorse, menguntungkan salah satu pihak calon gitu. Jadi memang harus hati-hati sekali. Minimal ada pembisik dari Pak Prabowo gitu bahwa ini ada pasal memang yang tidak boleh ditabrak begitu ya, ada di undang-undang pilkada kayak begitu. Oke, sebenarnya seperti apa sih aturan yang sebenarnya dibalik katakanlah pejabat publik, pejabat negara boleh atau tidak bukan cuma mendukung ya, bahkan mempromosikan, mengkampanyekan calon yang bekerja dalam pemilihan kepala daerah. Nah, sebenarnya sih kalau di UU Pemilu ya, khususnya pasal 283 itu ada larangan kepada pejabat negara untuk melakukan pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang dan lain-lain yang tujuannya itu menunjukkan keberpihakan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon gitu. Sebenarnya kayak gitu ya. Terus itu juga di undang-undang apa tadi? UU Pemilu. Pemilu ya, undang-undang pemilu sendiri sudah mengatur klausul itu ya. Kemudian terus di pasal 282 juga sama, pasal 282 UU Pemilu juga menegaskan bahwa pejabat negara itu dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye gitu. Nah, tadi kan ada perdebatan tuh seputar ini tuh Pak Prabowo ini berperan sebagai ketum partai atau sebagai presiden gitu kan. Nah, ini kan bias dua-duanya, tapi di statement awal Pak Prabowo itu kan mengatakan saya presiden Republik Indonesia gitu. Nah, dari situ kan kita jadi berasumsi gitu loh bahwa dengan perannya sebagai presiden beliau yaitu antara mengendorse atau menguntungkan salah satu paslon itu gitu. Udah jelas sebenarnya di statementnya tadi Mas Rafiq ya. Dia sebagai presiden, kemudian di bagian berikutnya dia menyebutkan bahwa ini akan menguntungkan hubungan pusat dan daerah. Betul. Artinya konteks dia mengendorse kepala daerah di sana dalam pemilihan kepala daerah dan konteksnya dengan sebagai pemerintah pusat. Betul. Kalau Mas Rafiq lihat seperti apa, Mas? Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa memang itu jabatannya melekat gitu ya. Memang idealnya ketika dia menjadi seorang presiden, di jabatan ketum itu memang harus dibatasi atau dicopot gitu ya, dia memberikan jabatan. Atau menjadi lebih menarik lagi harusnya kan minimal wakil ketua umum kah gitu kan, bisa kan sebenarnya kan, atau jabatan-jabatan sekjen, misalnya sekjen partai yang memberikan itu gitu kan, yang memberikan dukungan gitu ya, endorse gitu ya. Tapi kalau misalnya presiden yang memang di satu sisi dia juga ketua umum partai, kemudian dia mengendorse salah satu pasangan calon dan menguntungkan salah satu pasangan calon, kan agak bias juga gitu kan. Makanya saya bilang tadi itu jabatan itu melekat gitu kan, mau kemanapun presiden ya dia gitu kan, orang taunya dia presiden gitu, kira-kira gitu. Selain kasus Pak Prabowo ini ada kasus lain Pak Agus terkait katakanlah pejabat negara, pejabat publik melakukan hal serupa, berkampanye, mengendorse ataupun mendukung? Kalau pasca kejadian hari Sabtu kemarin Pak Prabowo memviralkan video ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, itu sebelumnya praktis nggak ada, kita belum temuin sih ya. Tapi ada beberapa status di media sosial gitu ya, di akun X kalau nggak salah, siapa John Sitorus siapa gitu, ada fakta terungkap bahwa salah satu menteri desa kita, Yandri Susanto ya. Yang sempat bermasalah dengan Pak Mahfud kalau nggak salah soal surat apa gitu, ya, awal pemerintahan baru terpilih itu juga sempat kemarin mengkampanyekan salah satu pasangan calon di Bengkulu. Oke. Calon gubernur Bengkulu. Gubernur juga. Iya, gubernur. Siapa namanya, Helmi atau siapa, yang kebetulan memang itu kakaknya Zulkifli Hasan gitu. Ya, salah satu ketua umum partai PAN ya. Paling hanya satu itu sih. Nah, tapi kalaupun ada, kita flashback ke belakang seperti jauh-jauh hal sebelumnya, sebelum pemilu sekarang misalnya. Seperti kasusnya Presiden Jokowi waktu mengendorse Prabowo dan Gibran sebagai Presiden Republik Indonesia gitu kan. Pilpres kemarin maksudnya. Ya, tapi itu bedanya dengan kasus ini kan tidak secara terang-terangan ya, bikin video khusus untuk
memohon pemilih ya, memohon kepada semua pemilih di seluruh Indonesia memilih Prabowo gitu. Tapi kan itu hanya sebagai sikap-sikap yang mungkin rangkaian dari suka makan bareng gitu kan, suka pembicaraan di restoran berdua seperti itu. Maksudnya lebih terselubung gitu ya. Lah, ketimbang yang Prabowo lebih terbuka gitu. Tapi itu konteksnya kan sebenarnya perbandingannya sama posisi sebagai presiden ya. Bahkan pada saat itu kan makanya banyak kritik ya yang dialamat kepada Presiden Jokowi pada saat itu yang mengendorse Prabowo karena dia dianggap tidak netral keberpihakan terhadap pasangan tertentu lah ya. Tapi di sisi lain di situ kita baru tahu bahwa ternyata presiden itu boleh berkampanye gitu loh. Kan kalau nggak salah Pak Presiden Jokowi juga pernah mengklarifikasi di media bahwa dia boleh loh kampanye presiden pasal 299. Benar ya Mbak? Undang Pemilu seperti apa itu aturan hukum terkait hal itu? Boleh berkampanye ternyata. Oke, memang dalam pasal 281 ayat 1 pemilu itu bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden dan sebagainya itu memang boleh, tapi dengan ketentuan pertama tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya dan yang kedua menjalani cuti di luar tanggungan negara gitu. Jadi kalau cuti boleh, cuma ini kan dalam konteks sedang bertugas ya gitu. Oh, jadi sebenarnya boleh berkampanye tapi lo harus ambil cuti. Dan artinya tidak menggunakan fasilitas. Tidak menggunakan fasilitas. Betul. Oh, sebenarnya diperbolehkan, tapi beda level juga Mas Agus ya. Tadi kan kalau kemudian disebut Pak Jokowi itu mengendorse Pak Prabowo ketika Pilpres kemarin kan tidak seterbuka yang barusan ini ya. Beda, konteksnya peristiwanya agak beda sedikit. Tapi subjeknya sama, hampir sama. Dan itu sama-sama pemilihan gitu loh ya. Iya, sama-sama kontestasi politik ya, pemilihan kepala daerah, ini pemilihan presiden. Nah, terkait hal kayak gini sebenarnya, apa yang harus dilakukan pemangku kepentingan? Kan instrumen pemilu kita nggak cuma KPU ya, banyak instrumen pemilu lain, misalnya ada Bawaslu segala macam. Nah, seperti apa yang harus dilakukan oleh institusi terkait pemilu ini? Dengan adanya polemik seperti ini ya, pasti otomatis Bawaslu harus bersikap gitu loh. Apakah ini pelanggaran atau bukan gitu. Berani nggak? Pertanyaannya berani atau enggak itu. Tapi sebenarnya ada aturan itu ya. Aturan itu sebenarnya ada kan, itu sudah ada tuduhan dugaan lah ya. Bahwa itu melanggar pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wali kota atau bupati ya, atau biasa lazim disebut Undang-Undang Pilkada gitu kan. Disebutkan di situ kalau nggak salah menyebutkan pejabat negara ya, pejabat negara atau pejabat daerah lainnya yang membuat keputusan atau bertindak yang merugikan salah satu pasangan calon. Dan itu hampir sama bunyi dengan pasal 283 kalau 282 Undang Pemilu tuh, yang ada kata-kata perasa merugikan salah satu pasangan calon. Nah, itu sebenarnya bisa jadi pasal dugaan awal ya, temuan bahwa itu ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Pilkada. Nah, pertanyaannya sekarang berani atau enggak, dan karena posisi kita ngerti lah masalah seperti ini, apakah presiden layak, pantas gitu dipanggil gitu kan. Pertanyaan kan itu kan. Jadi ada semacam gimana lah seperti itu, keengganan atau sungkan gitu dalam bahasa Jawanya. Seperti itulah gitu. Tapi tetap bagaimanapun penegakan hukum harus seyogianya harus ditegakkan kan. Kita kan negara hukum, bukan negara kekuasaan, seperti itu. Iya. Tapi selain undang-undang pemilu dan pilkada tadi, ada aturan lain nggak sih Pak sebenarnya terkait larangan-larangan ini? Oke, masih di undang-undang pemilu sebenarnya di pasal 547 bagi pejabat negara yang melanggar ketentuan pasal 282 yang ada tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta selama masa kampanye, itu tuh ada ketentuan hukumnya, diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta gitu. Ancaman 3 tahun lumayan juga sebenarnya, ada ancaman pidana juga sebenarnya. Betul, kepada setiap pejabat negara yang melakukan tindakan tersebut ya. Nah, dalam konteks pejabat negara ini bisa ditafsirkan sebagai presiden salah satunya gitu. Kalau kita merujuk ke Undang-Undang ASN pasal 58, kan di situ ada pejabat negara, definisinya itu ada presiden, hakim agung, ketua MA, ketua KY, ketua KPK gitu, dan ketua lembaga lainnya lah seperti itu, yang memang itu dianggap sebagai definisi kepala pejabat negara seperti itu. Atau dalam UU Keprotokolan juga pejabat negara itu pimpinan dan anggota dari lembaga negara, itu termasuk presiden juga gitu. Ya, lembaga negara itu pimpinannya presiden kan. Betul. Tapi kemudian kan
Bahkan sampai juru bicara kepresidenan sudah mengeluarkan statement ya, Mas Rafiq ya, bahwa mereka melihat itu sebenarnya tidak ada aturan yang dilanggar. Bahkan sampai Menko Polhukam juga udah ngomong. Iya, tidak ada. Politisi Gerindra juga kalau nggak salah udah ngomong, Mas Rafiq ya. Iya, Seperti apa Mas Agung Mas Agus kata-kata mereka? Ya belum berita kemarin kalau nggak salah Menko Polhukam Budi Gunawan itu juga mengatakan bahwa itu tidak ada aturan yang dilanggar, bilang gitu aja sih, dan itu hal yang lumrah seperti itulah. Dan Hasan Nasbi juga sama, di kepala kantor kepresidenan juga sama. Ya saya juga nggak tahu apakah dia memang nggak paham pasal itu ada apa enggak, saya juga nggak tahu paham juga seperti itu. Seharusnya ya itu harus ada yang bertindak lah, seperti Bawaslu. Kabar terakhir Bawaslu juga akan melakukan telah video yang bersangkutan gitu untuk melihat apakah ini ada indikasi pelanggaran atau enggak gitu terhadap undang-undang pilkada atau pemilu, seperti itu Bang. Ya, dengan mencuatnya fenomena ini, tokoh politik kemudian pejabat publik menyatakan dukungan terbuka kepada salah satu calon. Mas Rafiq, sebenarnya seperti apa kita berharap, kita bisa berharap bahwa penyelenggaraan pemilu ini akan tetap jujur dan adil, misalnya mengacu ke salah satu asas pemilu? Ya, kita kan berharap ideal ya. Dan ideal pastinya penyelenggaraan pemilu berjalan luber gitu. Terus luber maksudnya tumpah-tumpahan gitu ya. Langsung bebas rahasia dan taat hukum semuanya begitu ya. Berharap situ. Tapi kan lagi-lagi yang namanya politik ya prakteknya kan menggunakan cara-cara untuk memenangkan kontestasi gitu kan. Harapannya kan tidak melanggar ya. Cuma prakteknya yang sudah berjalan-jalan ya kita bisa tahu sendiri gitu kan, banyak pelanggaran. Ya mudah-mudahan lah ke depan nih tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang seperti kayak kemarin ya pemilu. Ya soalnya di beberapa daerah kampanye-kampanyan ada bentrok ya, ada beberapa sampai kontak fisik. Betul. Ternyata tergantung daerahnya ya. Ternyata di beberapa daerah cukup menegangkan. Satu pertanyaan terakhir misalnya Mas Agus, pernah adakah kasus semacam ini pejabat publik atau penyelenggara negara yang dibawa ke ranah hukum terkait pelanggaran pemilu? Kalau ngeliat dari kasus kemarin, dari sejak pemilu 2004 ya, sekaligus pilpres di dalamnya, sampai sekarang belum ada tuh kayaknya sama sekali pejabat negara yang kemudian diproses sampai dihukum ya oleh Bawaslu, bahkan ke pengadilan misalnya. Itu belum pernah ada catatan dari kita juga. Dan memang ini juga harus jadi evaluasi juga sih, ketika evaluasi dalam arti penegakan hukum pemilu seperti apa sih sebenarnya gitu loh. Jadi perlu diatur juga lebih. Kalaupun memang nggak ada hukumannya, kita evaluasi lagi. Kalaupun ada hukuman untuk siapa gitu kan, pejabat negara, itu juga harus ada evaluasi juga. Evaluasi dalam arti kalau misalnya pasal itu ada nggak ditegakkan, sama aja bohong dong gitu loh. Seperti itu. Jadi itu perlu ada kajian-kajian lagi ke depan untuk melakukan revisi-revisi undang-undang pemilu maupun undang pilkada yang memang sampai sekarang belum direvisi kan. Artinya sudah cukup lama juga lah. Itu kan produk lama kan, 2017 yang sempat waktu itu mau diadain revisi, ternyata nggak jadi undang pemilu itu, seperti itu. Dan undang pilkada juga 2016 sudah cukup lama juga yang sudah seharusnya dievaluasi lah, seperti itu. Gitu Bang. Oke, masih ada masukan mungkin atau tanggapan terkait kasus tadi itu? Oke, mungkin kalau dari saya sih melihat konteks terkait pejabat negara ini kan sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang ya. Dan penyalahgunaan wewenang ini diatur sama Undang-Undang Administrasi Pemerintahan gitu. Dan kalau misalnya ini termasuk penyalahgunaan wewenang, mungkin harus dikaji lagi gitu kan. Maka memang harusnya ditindak gitu kan. Tapi kan ternyata sampai sekarang pun baik pelanggaran terhadap undang-undang pemilunya atau terkait undang-undang administrasi pemerintahannya itu tidak pernah ada kelanjutan gitu. Belum pernah ada yang sampai terkait pejabat negara ini ya. Iya. Saya layak juga untuk mendorong hal seperti ini ya, untuk kemudian fair play itu terjadi juga ya di kontestasi politik ini ya. Mas Rafiq, ada kalimat pandangan terakhir sebelum? Ya kalau untuk pemilu kita berharap betul ya di pemerintahan Prabowo hari ini bisa mengkondisikan dalam artinya berintegritas begitu ya. Ya harapan besar kita begitu di pemerintahan Prabowo hari ini. Itu sih paling dari saya. Oke, saya kira cukup ya. Oke. Itu tadi 2 topik tergacor menurut redaksi Hukum Online yang sudah kita bahas.
Nantikan podcast Ngegaspol berikutnya. Tuliskan pendapat di kolom komentar. Kalian pengen topik apa lagi dibahas supaya kemudian kita bisa kasih gambaran dari sisi hukumnya. Jangan lupa subscribe, follow, dan share video ini. Ngegaspol, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik. Sampai ketemu di episode berikutnya.